Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah yang mengendap di bank hingga 234 triliun rupiah. Jumlah dana Pemda yang mengendap di bank hingga 234 triliun merupakan akumulasi simpanan dana daerah hingga akhir September 2025. Program dan kegiatan daerah yang minim membuat dana daerah tidak terserap hingga mengendap di bank. Namun hal ini dibantah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa dana APBD Jawa Barat 4,17 triliun mengendap di bank. Menteri Keuangan Purbaya menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurut Menkyu, data yang disampaikannya berdasarkan data Bank Indonesia per September 2025. Dalam permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat berjanji akan menindak tegas pejabatnya apabila menyampaikan data yang tidak benar. Dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data dan fakta, atau berbohong. Yang kedua, saya akan bertemu hari ini juga dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki oleh Kemendagri. Yang ketiga, hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut. Dari seluruh rangkaian itu, saya bersikap tegas. Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu. Anda kembali di Sindo Siang. Pemirsa, polemik kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta terus berlanjut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta setiap pihak yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib patuhi ketentuan aturan yang berlaku. Polemik kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta terus berlanjut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut persoalan kelangkaan BBM pada SPBU swasta perlu dipahami sebagai bagian dari kebijakan dan pengelolaan energi. Menurut Bahlil, distribusi bahan bakar minyak di Indonesia diatur oleh pemerintah. Karena itu setiap pihak yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang ada. Bahlil menegaskan jika tak ingin mengikuti aturan yang ada, Bahlil mempersilahkan pengusaha tersebut untuk berbisnis di luar Indonesia. Ini impor, ini ada negara hukum, ada aturan, bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi jangan menganggap negara ini nggak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini nggak ada aturannya, monggo cari negara lain. Bahlil menyebut pada dasarnya setiap badan usaha SPBU sudah mendapatkan kuota impor BBM sebesar 110% pada tahun ini, namun kuota tersebut sudah habis. Pemerintah mengerahkan badan usaha swasta untuk membeli base full atau BBM murni di Pertamina yang masih memiliki kuota impor tahun ini. Pemirsa, Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI kemarin. Nadiem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya terkait kasus dugaan korupsi laptop. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI terkait kasus dugaan korupsi Chromebook pada hari Selasa. Nadiem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya di Kejari, Jakarta Selatan. Menurut Kapus Penkum Kejagung RI, Anang Supriyatna, pemeriksaan Nadiem dilakukan di Kejari, Jakarta Selatan, dekat rutan tempat Nadiem ditahan karena Nadiem dalam proses pemulihan pasca operasi.
Yang bersangkutan diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Kenapa dipiksus, Pak? Kenapa dikejar? Kan rutannya di sana. Terus yang kedua juga secara ini maksudnya baru sembuh dari kesehatan operasi supaya tidak terlalu jauh. Penyidik terus mendalami bukti-bukti untuk memperkuat berkas perkara dan mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Pemirsa, perburuan terhadap buronan kelas kakap Riza Khalid memasuki babak baru yang lebih agresif oleh Kejaksaan Agung. Beberapa aset berupa rumah, tanah, dan kendaraan sudah disita oleh Badan Pengolahan Aset Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung telah memindahkan kendaraan sitaan Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kendaraan milik tersangka telah berhasil disita oleh Badan Pengelola Aset dan dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Selain kendaraan, penyidik juga telah menyita rumah milik anak Riza Khalid di daerah Hang Lekir, Jakarta, dan sebuah tanah seluas 3.000 meter di Bogor. Memang dalam penanganan perkara pengolahan minyak mentah yang dimana ada salah satu tersangkanya ada MRC yang sekarang sedang menjadi DPO kita. Kita di samping kita melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan untuk dihadirkan di Indonesia, penyidik juga melakukan kegiatan aset tracingnya, di mana ada beberapa aset yang sudah kita dapat dan ada beberapa kendaraan mewah yang sudah kita sita, kurang lebih hampir 10 unit lebih ya. Itu sedang berada sekarang di Rubasan di bawah kendalinya KPPA ya, Badan Pemulihan Aset, dan juga sebuah rumah dan beserta tanahnya kurang lebih 3.000 meter di daerah Rancamaya, daerah Bogor. Dan terakhir kemarin penyidik juga sudah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunannya berupa rumah di daerah Hangkelir 11, Bayan Baru, Jakarta Selatan, atas nama putri dari yang MRC sendiri. Perburuan terhadap Riza Khalid masih terus dilakukan oleh pihak Kejagung dengan melakukan permintaan red notice dari Interpol yang hingga kini diharapkan bisa segera didapatkan. Kalau berdasarkan data lintasan yang disampaikan oleh imigrasi, yang bersangkutan terakhir berada di negara tetangga. Dan terhadap permohonan kita untuk penyidik sudah meminta red notice melalui Interpol NCB di Indonesia dan sudah diteruskan oleh NCB ini ke NCB internasional di Lyon, dan beberapa saat lalu juga tinggal kita mudah-mudahan bisa cepat ya. Agar mempermudah penangkapan tersangka, pencabutan paspor tersangka menjadi langkah taktis untuk mengunci ruang geraknya di luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.